Di video kali ini saya akan memberikan solusi ke teman-teman sekalian yang mengalami kesulitan atau hampir gagal bayar di aplikasi pinjaman online, Kredit Pintar, Ada Kami, EasyCash, Kredivo, Akulaku, dan sebagainya. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah aplikasi-aplikasi besar atau aplikasi pinjaman online yang lagi viral, teman-teman ya, yang iklannya bertebaran di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang belum pernah mengajukan pinjaman online ya, saya kasih tahu di sini sebelumnya bahwa aplikasi yang saya sebutkan tadi, Kredit Pintar, Ada Kami, Ada Pundi, terus apalagi Kredivo, Akulaku, dan sebagainya, itu adalah aplikasi pinjaman teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui itu. Buat yang belum tahu aja nih. Kalau yang sudah tahu ya udah ya. Sebelum saya lanjutkan, di sini saya disclaimer dulu. Saya tidak berpihak kepada siapapun, baik itu pinjaman online ataupun kepada nasabahnya. Saya di sini di tengah-tengah atau netral, teman-teman. Kenapa saya kasih tahu dulu itu aplikasi pinjaman online dan kedepannya tidak ada teman-teman itu koar-koar. Contoh ya, di video-video YouTube yang bertebaran itu seolah-olah mereka itu korban, seolah-olah mereka itu tersakiti, terus menyuarakan atau membentuk kelompok gerakan gagal bayar gitulah. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa pinjaman online itu sebenarnya adalah salah satu bisnis lah gitu, salah satu bisnis. Karena apa? Bisnisnya semacam investasi lah teman-teman, buat investor gitu. Jadi investasi itu kan ada macam-macam, ada deposito, reksadana, saham, dan sebagainya. Dan pinjaman online ini adalah jenis peer-to-peer lending. Apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending adalah aplikasi yang menemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Contoh satu aplikasi yaitu EasyCash. EasyCash ini adalah aplikasi peer-to-peer lending. Teman-teman bisa meminjami seseorang di aplikasi itu. Jadi teman-teman naruh duit di EasyCash, nanti duit teman-teman akan dipinjamkan ke orang dan teman-teman nanti akan mendapatkan keuntungan sekian persen ya. Kalau nggak salah 10% ke atas lah, seperti itu. Nah, jika teman-teman nanti misalkan nasabahnya ada yang gagal bayar ya, nanti pemilik uangnya boncos atau nggak dapat keuntungan ya dapat mungkin nggak 100%, misal dikembalikan pokoknya aja atau gimana aturannya ya. Masing-masing platform itu ada aturannya tersendiri gitu. Jadi bisnisnya itu modelnya seperti itu ya, sama seperti deposito di bank konvensional teman-teman. Teman-teman naruh uang deposito, uang kalian kan dipinjamkan ke nasabah bank tersebut, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan keuntungan sekian persen, kurang lebih sama teman-teman. Sampai sini udah tahu ya gambarannya seperti apa. Nah, kalau udah tahu ya udah, keputusannya dipikir matang-matang. Udah tahu aplikasi itu pinjaman online, terus ada bunganya, ada rinciannya, tenornya berapa, bunganya berapa persen. Nah, udah tahu teman-teman, udah deal, oh iyalah kepepet pinjam aja lah, nggak masalah nanti ngembalinya. Pokoknya hari ini saya butuh duitnya gitu. Teman-teman udah pinjam, jret. Waktu berjalan, terus ada kesulitan bayar, ada hampir telat gitulah, telat bayarnya. Teman-teman cari solusi pinjaman online, solusi gagal bayar itu gimana. Terus ketemu video bahwa menyuarakan gerakan gagal bayar, pinjaman online itu jangan dibayar, pasti aman-aman saja, pinjaman online tidak usah dibayar karena sudah sebar data. Terus teman-teman terpengaruh ya, jangan begitu teman-teman ya. Dimana teman-teman awalnya sudah tahu, sudah setuju dan sudah pinjam, kenapa di belakangnya kok seolah-olah jadi korban tersakiti gitu ya. Di depan udah tahu bahwa ada bunga-bunganya, saat mau pengajuan lupa agama ya. Terus udah kesulitan bayar, ingat Tuhan, ingat agama, terus koar-koar, wah saya nggak mau bayar pinjaman online karena riba dan sebagainya. Itu kan lucu gitu, seperti itu maksud saya teman-teman ya. Di sini sekali lagi saya tegaskan, saya tidak berpihak kepada siapapun, saya di sini netral, oke?
saya juga nasabah gitu ya. Saya juga bukan siapa-siapa teman-teman di sini. Saya hanya masyarakat umum saja. Tapi ya menurut pendapat saya seperti itu ya. Kalau dipikir-pikir saya lihat itu banyak video-video yang seperti itu. Lucu aja gitu. Di awal lupa dengan segalanya, lupa agama. Terus begitu kesulitan, ingat agama, ingat Tuhan. Kan gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau di belakang sok-sokan ingat agama lah, jangan pinjam, jangan itu. Karena itu riba. Padahal di awalnya udah tahu ya. Di awal itu udah tahu. Masih mending gini lah. Mending kalau ada orang yang sadar gitu di belakang, wah ternyata bunganya tinggi. Tapi ya mau nggak mau saya lunasi lah pinjamannya. Di awal saya sudah tahu juga. Dan setelah saya lunasi, saya berjanji dalam hati saya akan bertaubat dan tidak akan pinjam lagi. Ya, syukur-syukur nanti kalian dikasih rezeki lebih dan nggak ada niatan untuk pinjam dimanapun ya. Syukur-syukur ya teman-teman, mudah-mudahan seperti itu. Ya, mending seperti itulah, sadar di akhir itu menyadari kesalahannya sendiri, menyadari bahwa mereka yang memutuskan itu sendiri. Nah, itu yang lebih baik dan kedepannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi gitu. Itu lebih baik daripada di awal udah tahu tapi di belakang sok-sokan ingat agama, sok-sokan mau tidak bayar gitu. Dan tidak bayar pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin OJK itu ya resikonya paling berat masuk slik OJK. Mungkin teman-teman sekarang akan berpikir, oh ya nggak masalah lah masuk slik OJK. Toh saya juga nanti kalau udah masuk slik OJK nggak akan pinjam lagi dimanapun gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kita lihat dari sisi etika atau sisi agama. Mana ada agama yang mengajarkan bahwa kalau berhutang jangan dibayar. Nggak ada kan? Nah seperti itu teman-teman. Jadi solusinya buat teman-teman yang sedang gagal bayar atau terjebak di aplikasi kredit pintar, ada Kami, Kredivo, Akulaku, EasyCash, mulai dari sekarang jangan pinjam lagi di aplikasi lain. Biarkan pinjaman itu berjalan, tagihannya berjalan ya. Selanjutnya teman-teman fokus kerja. Kalau udah duitnya terkumpul, silahkan dibayar, ditutup semua satu persatu. Kalau udah selesai, ya silahkan mau bertobat ya silahkan, nggak mau pinjam lagi terserah. Yang penting jalan Anda benar, itulah tujuan Anda benar. Jadi kalau mau cari solusi pinjaman online ya cari yang benar-benar ngasih solusi, bukan provokasi. Teman-teman harus bisa bedakan antara solusi dan provokasi. Gitu teman-teman ya. Kalau menurut saya solusi yang paling tepat yaitu sesuai yang dilontarkan sama Bapak Medi Brownie ya, pemilik channel Solusi Hutang, itu juga berkali-kali mengatakan kalau mau menyelesaikan masalah Anda, masalah pinjaman online Anda ya seperti itu. Fokus kerja, kalau sudah terkumpul selesaikan. Kalau sudah beres, ya udah jangan pinjam lagi sebisa mungkin. Gitu yang benar ya. Jangan tidak bayar terus koar-koar penjahat lah pinjaman online itu, jangan begitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga teman-teman paham apa maksud saya. Sekali lagi di sini saya tidak berpihak kepada siapapun. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan koreksi jika saya salah. Lempar pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mampir, sampai jumpa lagi di konten berikutnya.